Baik, acaranya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar anti korupsi bertemakan pentingnya menanamkan sikap anti korupsi pada generasi muda yang diselenggarakan oleh kami mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Serta kami ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan teman-teman dan pembicara kami untuk menghadiri acara pada pagi cerah ini. Puji syukur senantiasa terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga acara webinar anti korupsi dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terserahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Wanisa Rindar Fitri, sebagai moderator untuk memandu jalannya acara. Yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu nih pembicara kita. Kepada Mas Raffi Rival, apakah sudah bergabung bersama kami dalam ruangan Zoom? Ya, sudah. Baik. Mas Raffi Rival, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Nah, semester 6 banyak berkas. Alhamdulillah masih berkesempatan membantu untuk mengisi acara di sini. Terima kasih juga buat undangannya dan kepercayaannya juga ya. Buat teman-teman semua, semoga lancar nilainya juga. Amin. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Raffi sehat. Begitu pula untuk teman-teman yang bergabung dalam Zoom, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, berikutnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Mas Raffi. Silakan kepada panitia untuk men-share screen CV dari Mas Raffi. Pembicara kami adalah Mas Raffi Rival Mastianto. Beliau memiliki pengalaman organisasi. Yang pertama pada tahun 2021 menjadi Divisi Litigation and Non-Litigation. Yang kedua tahun 2021 menjadi staf Badan Legislasi. Dan tahun 2022 sampai sekarang menjadi Executive Director dari PCLC Eva UNES. Dan juga menjadi Director of Organization National Business Law Community tahun 2022 sampai sekarang. Riwayat pendidikan Mas Raffi dari SMP 4 Kota Tangerang, lalu ada SMA 6 Kota Tangerang. Sedangkan keahlian Mas Raffi memiliki keahlian proses law, public speaking, dan futsal dan bahasa Inggris. Sudah. Baik, teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari langsung saja kita beralih pada sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh pembicara kami, ialah Mas Raffi Rival Mastianto. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semua, aku mau bertanya nih dari rombel berapa sebelumnya? Mohon maaf, apa Mas Raffi? Ini kalian dari rombel berapa ya? Kami dari rombel 3, Mas. Oh, rombel 3. Oke. Ya, perkenalkan kembali ya, aku Raffi Rival Mastianto, angkatan 2019, konsentrasi perdata dagang. Alhamdulillah sekarang diamanahi untuk jadi eksekutif direktur sales UNES. Kemudian ya, terima kasih juga sekali lagi atas undangannya untuk webinar ini. Dan kemudian ya itu udah di-share screen juga ya. Terima kasih buat yang sudah men-share screen. Mungkin langsung aku mulai aja untuk pemaparan materinya. Mungkin langsung ke slide kedua aja ya. Ya, pertama ini terkait pengertian korupsi. Nah, kalau
berbicara tentang korupsi, mungkin aku mau ngasih tahu pengertian korupsi ini dulu. Nah, korupsi itu apa sih? Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi artinya itu buruk, busuk, suka memakai barang yang dalam hal ini adalah uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang dipercayakannya padanya dapat digosok. Kemudian hal ini juga dapat dikatakan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kemudian secara arti ya, korupsi sendiri merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Nah, kalau aku sendiri mengenai pengertian korupsi ya, aku lebih mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang terdapat di PPT ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dalam hal ini adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan kalau dalam penyalahgunaan kewenangan sendiri yang dilakukan oleh dalam jabatannya juga masuk dalam ranah korupsi bila perbuatannya itu termasuk merugikan keuangan negara seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dalam hal ini artinya adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian pada pasal 2 tadi ya, itu dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat sebanyak 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian di pasal 3-nya pun juga sama, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Nah, jika kita analisis ya, pengertian dari tindak pidana korupsi yang tadi udah sempat aku jelasin, di sini terdapat unsur dari tindak pidana korupsi. Nah, apa saja? Yang pertama itu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sudah tentu pasti tujuannya adalah bentuknya adalah usaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Baik itu yang dilakukan orang lain, diri sendiri atau suatu korporasi. Kemudian sudah yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Dan ini sudah jelas ya, karena yang dilakukan perbuatan melawan hukum dimaksud adalah ketika sudah ada aturannya, namun di sini perbuatan tindak pidana korupsi ini disebut melawan hukum karena sudah bertentangan dengan hukum yang diatur seperti itu. Kemudian ada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian. Nah, sudah jelas apabila telah mengambil keuntungan atau kemudian ada harta-harta orang lain juga yang harus diberikan. Dalam hal ini sudah tentu dan jelas bahwa hal tersebut merupakan merugikan keuangan negara atau perekonomian seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, menyalahgunakan kekuasaan sudah tentu jelas bahwa dalam hal ini ketika memang mempunyai jabatan tinggi, ketika dia bebas untuk melakukan apa saja, tapi dia menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan negara atau orang-orang lain ke masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, next. Nah, di sini ada di sini ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini ada salah satu teori korupsi menurut Jack Wolf
Goldgon, teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah yang pertama, greed atau keserakahan. Jadi greed atau keserakahan ini adalah berkaitan dengan adanya potensi perilaku serakah yang ada pada setiap diri seseorang. Kemudian opportunities atau kesempatan. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan keadaan instansi, organisasi, atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga, needs, kebutuhan. Nah, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang kehidupan yang lebih wajar seperti itu. Kemudian yang keempat ada exposure, yaitu pengungkapan. Dalam hal ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan suatu kecurangan seperti itu. Next. Nah, kalau di sini apa ya? Aku di sini juga telah menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya korupsi berdasarkan pemikiran aku sendiri. Yang pertama yaitu karena miskinnya beriman. Nah, biasanya memang ketika orang yang miskinnya beriman, yaitu sudah tentu pasti orang tersebut dalam hal pendidikan agamanya kurang, sehingga kurang mendapatkan yang namanya pendidikan terkait untuk berbuat hal yang baik. Kemudian di situ dia juga apa ya tidak diajarkan yang namanya memberikan kasih sayang kepada orang lain, dan mereka itu biasanya cenderung tidak percaya Tuhan dan tidak percaya sama perbuatan dosa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena dia berprinsip suatu hal itu halal untuk kehidupan. Nah, ketika orang yang sudah seperti ini berprinsip pada suatu hal itu halal untuk kehidupan, berarti mereka itu menganggap suatu perbuatan itu adalah halal, karena ya yang penting yang mereka dapatkan itu akan menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak peduli perbuatan mereka itu buruk atau enggaknya, dan tetap menganggap perbuatan itu merupakan suatu yang halal gitu, asal mereka merasakan suatu kebahagiaan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada rasa selalu kurang dan minimal menyatakan puas. Nah, ini jelas bahwa biasanya orang yang seperti ini dia itu selalu serakah, kemudian dia tidak pernah merasakan bersyukur, sehingga yaitu selalu merasa kurang dan tidak pernah menyatakan puas. Kemudian di sini ada hukum dan sistem penegakannya lemah ya. Jadi ketika ada suatu hukum yang mengatur dari suatu tindak pidana korupsi, kemudian hukum tersebut sistem penegakannya juga lemah, ya sudah tentu pasti akan muncul banyak suatu tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada belakangan ini ketika ada tes TWK itu ya. Aku tahu aku yakin kalian tahu tes TWK itu yang melemahkan para penegak korupsi, dan ketika mereka gagal melakukan TWK itu, mereka nggak bisa menjadi ASN, yang mana ASN ini menjadi persyaratan untuk dapat menjadi suatu anggota di KPK. KPK yang kita ketahui ini merupakan lembaga independen yang memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Okay, next. Nah, berdasarkan apa yang telah aku paparkan di atas, jelas bahwa tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur ya di dalam undang-undang. Nah, namun apakah pemberantasannya selama ini sudah berjalan dengan baik? Nah, dalam ini kita mungkin bisa lihat terlebih dahulu mengenai sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu seperti apa. Mungkin ada yang pertama nih di Orde Lama ya. Nah, di masa Orde Lama ini pemberantasan korupsi secara yuridis dimulai sejak 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasaan Militer Nomor 6 tahun 1957 atau PRT garing PM garing 6 garing 1957 tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Nah, fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi mereka. Kemudian tentara juga diberi kewenangan untuk menyita aset tersangka, tapi terbatas pada pelaku korupsi sudah ada pada
9 April 1957. Kemudian pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara yang bertugas mengawasi setiap aktivitas aparatur negara dan melakukan penelitian. Nah, kemudian dalam yang ini juga telah dibentuk lembaga kedua yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara. Nah, lembaga ini didirikan pada Januari 1960 dengan persetujuan Soekarno. Nah, lembaga ini diprakarsai dan diketuai oleh Jenderal Ahmad Nasution, namun keberadaan dua lembaga ini akhirnya tumpang tindih sehingga pada masa ini juga tindak pidana korupsi juga belum dapat diatasi dengan baik ya sebagaimana mestinya. Kemudian lanjut kepada masa Orde Baru ya. Nah, pada masa ini tidak jauh beda dengan masa Orde Lama. Nah, di masa ini pun Soekarno dituntut harus serius dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Nah, kemudian akhirnya DPR mengesahkan nih Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang ini tentunya memiliki kelemahan, yaitu berlaku surut dan tidak menempatkan tentara pada jurisdiksi sipil. Dan akhirnya lama-kelamaan UU ini tidak berjalan efektif seperti itu. Nah, sebenarnya Orde Baru sendiri sudah banyak mengeluarkan peraturan pada masa ini. Namun sayangnya banyak tindak pidana, banyak peraturan yang sudah dibuat ini tidak berjalan dengan secara efektif. Seperti itu. Seperti contohnya ada GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Kemudian ada undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Nah, selanjutnya di masa reformasi ya terakhir ini, di era reformasi yang lahir dari Gerakan Nasional Pengangkatan Indonesia dari korupsi dan nepotisme yang dalam hal ini disingkat KKN, diharap dapat menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi di era Presiden B.J. Habibie. Kemudian di era Presiden Habibie pun juga pemberantasan korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Nah, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid juga, yang seperti yang kita ketahui Gus Dur, dibentuk juga sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2000. Nah, kemudian Gus Dur pun bahkan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, PP ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, kemudian Megawati juga ya, di masa ini membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, lembaga inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal nih dari berdirinya lembaga KPK yang berdiri independen dan tidak dipengaruhi kekuasaan manapun. Nah, KPK pun pada masa ini langsung menunjukkan taringnya dan menjaga lembaga yang dan menjadi lembaga yang tentunya ditakuti oleh para calon koruptor seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian di masa reformasi ini juga belakangan ini sudah terjadi pelemahan KPK juga seperti yang aku jelasin tadi itu ada tes TWK itu ya seperti itu. Nah, lanjut next slide 7. Dilihat nih kita berdasarkan dari 3 rezim yang di atas tadi yang udah aku jelasin. Nah, tentunya berbagai aturan yang dibuat serta penanganannya korupsi ini dapat dilihat ya belum secara maksimal dapat diberantas keberadaannya. Sehingga dalam hal ini dapat aku simpulkan ya bahwa mengenai penanganan dan penjagaan tindak pidana korupsi ini harus dimulai dari kita sendiri gitu. Terkhusus bagi generasi muda yang kini disebut generasi penerus bangsa. Nah, jadi kita kalau seperti ini, kita kan kemungkinan akan menjadi penguasa juga atau pejabat juga, dan kita pun juga masih ada kemungkinan untuk menjadi orang yang mengkritiki suatu lembaga tersebut. Nah,
saran aku kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi ya mau nggak mau harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Apalagi saat-saat kita di masa muda seperti sekarang gitu. Nah kalau berbicara generasi muda, uh, ini ya aku bisa kerucutin ya, aku langsung kerucutin aja. Generasi yang muda yang kita maksud di sini adalah tentunya mahasiswa ya, kita semua gitu. Karena mahasiswa sekarang ini merupakan uh, golongan yang mempunyai apa ya, semangat idealisme tinggi untuk memperjuangkan suatu negara. Kemudian mahasiswa juga ini mempunyai peran agent of change, social control, stok dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi generasi muda sendiri merupakan suatu elemen masyarakat yang sebenarnya aku bisa bilang unik ya, dan jumlahnya tidak banyak. Namun setelah sejarah menunjukkan nih bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa, ya kan? Nah, walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun apa ya, tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa seperti itu. Nah, yaitu semangat dan idealismenya seperti yang aku bilang tadi. Nah, semangat ini yang berkobar dari dalam mahasiswa. Kemudian semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya kurang adil dan mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Nah, apabila kita menelik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa sebenarnya, maka kita akan mengetahui nih bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Nah, di satu sisi, mahasiswa sendiri merupakan peserta didik di mana mahasiswa diproyeksikan untuk dapat menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya atau pejabat lainnya. Nah, dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan sikap negatif, dan lainnya. Ia menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ke arah yang lebih baik. Nah, di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan seperti itu. Nah, sekiranya usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Seperti itu. Next. Nah, ya, untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah tentunya dengan melakukan pembenahan terhadap diri sendiri dari kampusnya. Nah, jadi yang paling pertama ini adalah kalau aku bisa kasih tahu, ada 3 hal penting yang perlu dilakukan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama tuh memberantas di wilayah kita sendiri di internal kampus. Nah, dalam hal ini mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa dirinya dan kampusnya harus bersih nih, jauh dari perbuatan korupsi sebelum dia ke luar seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi bisa dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa baru di mana mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Nah, kemudian di kampus juga untuk masa setelah penerimaan mahasiswa baru itu ada yang namanya ketika kita sudah menjadi mahasiswa secara utuhnya. Nah, di situ ada beberapa hal kecil yang perlu kita lakukan nih supaya kita tidak dapat dibilang tidak
dapat dibilang telah tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi, mulai dari contek-mencontek. Nah, contek-mencontek kan juga sebuah korupsi ya, karena di sini ada suatu kecurangan dan di situ ada keserakahan, dan eh, itu juga merupakan suatu perbuatan sewenang-wenangnya. Ya, setidaknya untuk mencegah tindak pidana korupsi kan kita harus meminimalisir suatu tindakan keserakahan, yaitu dimulai dengan kita tidak mencontek seperti itu atau berbuat kecurangan lainnya. Kemudian yang kedua ada peran di masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Nah, peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaru yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Nah, sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif nih terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam memberikan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak seperti itu. Sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nah, kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja nih, dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Seperti itu. Kemudian kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi atau aksi yang biasa mahasiswa lakukan, ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Nah, mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif juga nih, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan dapat mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika memang ada suatu tindak pidana korupsi yang ada dan ditemukan pada pihak yang berwenang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memahami serta meladatkan pendidikan anti korupsi. Nah, dalam hal ini terdapat empat cara. Yang pertama ini adalah memperkuat pendidikan agama nih. Nah, aku yakin bahwa setiap agama pasti selalu mengajarkan yang terbaik itu, nggak pernah mengajarkan suatu tindakan buruk atau hal lainnya. Nah, pendidikan agama sendiri dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan baik buruk dan baik akan diawasi oleh Tuhan masing-masing dari agama yang dipercayai. Kemudian dalam hal ini akan diminta juga pertanggungjawaban di hari akhir mungkin ya oleh Tuhan. Kemudian di sini juga dapat melakukan pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Nah, di sini kita dapat memberikan ilmu nih kepada masyarakat tentang suatu permasalahan, yaitu terkait korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian yang pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Nah, pendidikan ini berguna untuk memberikan pemahaman anti korupsi di kalangan yang paling bawah nih. Nah, biasanya kan kalangan paling bawah itu kalangan yang memang tidak berhubungan secara langsung dengan orang banyak atau masyarakat luar. Nah, sehingga kemudian di kalangan paling bawah pun juga yang namanya sistem pendidikan pun pasti masih sangat rendah, sehingga dalam hal ini kita perlu melakukan belusukan untuk memberikan pendidikan berbasis kampung dan keluarga, yaitu kepada kalangan yang paling bawah. Nah, agar nilai-nilai anti korupsi ini dapat masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat di kalangan bawah seperti itu. Kemudian dalam hal ini pencegahan tindak pidana korupsi juga dapat melalui media nih. Nah, keberadaan media massa pada era ini bisa kita manfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi yang harapannya agar masyarakat akan mengingat dampak dari korupsi dan segala permasalahan korupsi. Nah, ini kan kita di media ini kita bisa membuat suatu pamflet yang kemudian di-share di Instagram, kemudian kita dapat membuat poster juga yang kemudian juga kita dapat tempel di tembok-tembok di tempat umum jika memang tidak dilarang. Nah, next ya, yaitu mungkin cukup dari aku sampai sini aja. Itu juga ada quotes the young man decide not to know even use the drum, seperti itu.
Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin langsung aja ya, habis ini kita diskusi aja, ya, supaya acara ini juga dapat berjalan dengan maksimal. Ya, kita membahas tentang uh, pentingnya tindak pidana, pentingnya pendidikan anti korupsi itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Aku kembali kepada moderator. Baik, terima kasih sekali untuk Mas Raffi. Pemaparannya sangat lengkap dan bermanfaat serta mendedikasi bagi saya dan juga teman-teman saya di ruangan ini. Untuk selanjutnya, kita akan adakan sesi diskusi terlebih dahulu. Kami membuka 2 pertanyaan. Untuk yang mungkin ingin bertanya terhadap materi yang dibawakan oleh pembicara kami, Mas Raffi Rival, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan, teman-teman. Oke, Rahmawati, bisa unmute. Ya, baik, sebelumnya izin bertanya, kan ini ya Mas, seperti yang kita tahu pentingnya menanam sikap anti korupsi ini khususnya pada generasi muda, sering apa namanya, kita lihat di kertas saja kayak misal dia itu menanamkan bahwa dia sudah menanamkan pendidikan anti korupsi gitu. Nah, maksudnya itu terkadang peraturan hanya terletak pada kertas saja, tidak dipakai dalam kehidupan kesehariannya. Nah, pada kenyataannya sering terjadi gravitasi yang agak sulit dibedakan karena beberapa faktor. Sebagai mahasiswa khususnya, bagaimana pandangan kita sebagai mahasiswa apabila ada seseorang yang akan memberikan hadiah kepada orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau stakeholder atau posisi yang setara, itu bagaimana ya, Mas? Yang dikaitkan dengan pendidikan anti korupsi itu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini langsung dijawab aja. Jadi aku sedikit mereview tadi, inti dari pertanyaannya adalah bagaimana peran kita nih sebagai mahasiswa untuk mengingatkan agar ketika ada suatu orang ingin memberikan suatu hadiah atau gratifikasi kepada orang yang mempunyai kekuasaan seperti itu ya. Ya sudah tentu kita sebagai mahasiswa seperti yang aku bilang tadi, kita memiliki yang namanya kontrol sosial. Jadi ini sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif nih terhadap korupsi. Nah, ya seperti yang kita ketahui, peran kontrol sosial ini dalam hal melakukan peran preventif, kita dapat mengingatkan atau mencegah suatu tindakan tindakan pemberian gratifikasi tadi dengan saling mengingatkan, kemudian saling mengingatkan kepada sesama, kemudian kita selalu menyebarluaskan nilai baik dari anti korupsi itu sendiri. Kemudian jika memang hal tersebut juga disebabkan karena mungkin karena dia memiliki sifat keserakahan, kemudian dia juga memiliki iman yang kurang ya, kita bisa masuk ke dalam masuk ke diri dia dengan secara perlahan-lahan untuk kemudian kita dapat memberikan pencerahan terkait bahayanya dari suatu tindakan tersebut. Nah, misalkan ketika dalam hal kurangnya iman ya, kita akan di sini kita akan memasukkan nilai-nilai agama dalam hal memberikan pencerahan kepada mereka gitu. Nah, dalam hal ini kita juga jangan terfokus pada jangan seperti ini, tapi kita juga memasukkan yang namanya suatu kisah nyata
dalam hal ini mungkin kisah Nabi atau apa atau sahabat Nabi yang kemudian bisa apa ya kita berikan contoh realnya gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas atau kurang? Sudah jelas Mas Raffi. Makasih banyak ya Mas Raffi. Sama-sama. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Untuk pemateri, disilahkan untuk present ya. Oke, Tiara Presinta dipersilakan untuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiara Presinta Dini ingin bertanya, menurut Mas Raffi, pandangan Mas Raffi, adakah alasan logis untuk menghindari atau menolak hal yang berbau korupsi dari orang lain? Seperti yang kita ketahui, dalam agama manapun kita selalu mengajarkan hal-hal yang baik saja. Semua agama tentunya melarang tindak korupsi kan, terkecuali sepanjang pemberian tersebut ikhlas. Seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi atau suap. Menurut Mas Raffi, setujukah Mas Raffi dengan pandangan ini? Seperti itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini alasan logis ya, kenapa kita harus menjauhi diri dari suatu tindak pidana korupsi. Nah, jadi apa ya, sudah jelas gitu. Kalau kalian memerhatikan negara ini, perekonomiannya juga berkurang karena disebabkan oleh suatu tindak pidana korupsi. Bahkan hal tersebut juga apa ya, berpengaruh juga terhadap investasi. Bagi investor yang ingin melakukan investasi juga di Indonesia itu, mereka kurang tertarik karena memang suatu kondisi di Indonesia sendiri korupsinya itu masih sangat banyak seperti itu. Nah, kemudian alasan logis lainnya ya karena memang kita sama manusia ya, apalagi kita juga mempunyai undang-undang hak asasi manusia dan kita juga harus bekerja seperti itu untuk menegakkan hak asasi manusia ya. Ya kita seharusnya sadar diri lah bahwa kita di sini hidup bersama sebagai satu kesatuan negara yang utuh, ya kita tidak boleh serakah atau menyalahgunakan kekuasaan dan mengambil keuntungan orang banyak seperti itu. Nah, lalu berkaitan dengan tadi ya suatu pernyataan kita di agama sendiri kan diajarkan satu ya namanya hal baik gitu. Dalam hal ini berbagi. Tapi hal berbagi ini kadang cenderung disebut namanya gratifikasi. Kalau aku setuju bahwa ya apa ya, ketika kita ikhlas, hal tersebut ya tidak dapat dikatakan suatu gratifikasi karena dalam diri kita, ketika kita sudah berniat untuk berbuat baik, ya harusnya hal tersebut jangan dikaitkan dengan suatu pemberian gratifikasi. Jangan selalu apa ya, jangan selalu mau dikaitkan dengan suatu pemberian gratifikasi. Dan hal tersebut aku juga dapat lihat ya. Sebenarnya kalau bisa juga dilihat dari motifnya dulu seperti apa. Kalau memang kelihatan ada motifnya, ada keinginan suatu atau ingin keuntungan ya pasti itu kelihatan sih. Tapi kita pasti apa ya, sebagai manusia dapat membedakan, dan kita pribadi juga kemudian bisa merasakan lah mana bedanya gitu. Ketika orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan memberikan hadiah atau kita melihat orang yang
ingin secara apa ya, secara sukarela ingin memberikan sedekah atau seperti apa? Kalau dari aku gitu, apakah cukup? Sudah cukup jelas Mas Raffi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Dengan berakhirnya sesi diskusi yang dipaparkan oleh Mas Alfi dan juga penanya-penanya lainnya, untuk selanjutnya izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan perspektif kami mengenai tema webinar sekaligus untuk menutup kegiatan pada pagi ini. Sejatinya masa depan pemberantasan korupsi menemui jalan terjal. Betapa tidak, sumber yang selama ini disiapkan oleh pemerintah untuk membantah pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi belum terbukti. Alih-alih meningkatkan signifikan, indeks presensi korupsi di Indonesia hanya bertambah 1 poin dari 37 jadi 38. Hal ini setidaknya menjadi petanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di tempat. Lalu pada saat yang sama, arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran. Pangkal persoalannya pun klasik sebenarnya, yakni dari ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam perumusan strategi pemberantasan korupsi. Jika kita merujuk kembali sejumlah data dokumen janji politik yang digaungkan saat mengikuti kontestasi politik 2014 dan 2019, narasi penguatan pemberantasan korupsi terbilang baik dan menawarkan harapan. Sayangnya, keinginan untuk mengubah citra pemberantasan korupsi hanya berhenti pada tumpukan berkas janji kampanye tanpa adanya implementasi yang konkret. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan utama dari pentingnya peran masyarakat, khususnya peran mahasiswa, dalam mengawasi serta mensosialisasikan sikap anti korupsi yang harus ditanamkan pada diri sendiri. Jika kita mengacu terhadap materi yang dibawakan oleh pembicara, terdapat peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Ada 3 hal penting yang perlu dilakukan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa dalam memberantas korupsi. Yang pertama, memberantas di wilayah internal kampus. Lalu yang kedua, peran di masyarakat dan pembentukan kebijakan publik. Dan yang ketiga, memahami serta meladeni pendidikan anti korupsi. Maka dari itu, guna mendorong perbaikan dalam keseluruhan kebijakan pemberantasan korupsi, kami sebagai mahasiswa telah memikirkan sebuah solusi dan juga saran kritis. Yang pertama itu Presiden harus memerintahkan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi skala besar dan mempersempit ruang terjadinya praktik tersebut melalui pembenahan sektor penegak hukum dengan cara merubah sejumlah regulasi. Di antaranya ada rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, Presiden harus menghentikan upaya pemberangusan partisipasi warga negara dan mahasiswa yang bergerak dalam isu anti korupsi. Sekian narasi penutup dari saya. Teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara. Namun sebelumnya mari kita adakan dulu sesi penyerahan sertifikat dan sertifikat bicara secara resmi serta dokumentasi kegiatan terlebih dahulu. Apa aja yang masuk? Ya. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang sesi dokumentasi. Teman-teman, silahkan on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Oke, aku hitung 1, 2, 3.
Lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat telah terlaksanakan. Saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam berucap maupun dalam bertindak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pembicara kami Mas Raffi Rival dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar kami yang kami adakan. Sebelumnya, apakah sudah pada ini ya isi presensi untuk sertifikat? Bisa diisi terlebih dahulu sebelum live dari Zoom. Untuk Mas Raffi Rival, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman, dan juga Mas Raffi Rival. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, terutama untuk Mas Raffi Rival ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup webinar kali ini. Dipersilakan untuk live. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pamit Mas. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.